Ya. Dan terlebih lagi menyedihkan, ada kuburan-kuburan yang tidak ada isinya. Orang datang ke situ. Contoh kuburan Mbah Priuk. Ya, saya kemarin ngisi di pelabuhan di Priuk sana. Sampai MUI, Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara mengeluarkan buku khusus bahwasanya dalam kuburan Mbah Priuk tersebut sudah tidak ada Mbah Priuk. Tapi sampai sekarang orang keramatkan. Sampai hampir terjadi pertumpahan darah gara-gara membela kuburan yang tidak ada isinya. Orang Indonesia kalau kita mau cari uang mudah. Anda taruh di pinggir jalan ada pelang 200 meter kuburan mbah-mbah ini ya. Tempat berkah. Itu udah ente bikin kuburan mainan, orang pasti ramai ke situ ya. Kasih bunga-bunga kasih. Nah, karena sebagian orang seperti itu, kasihan. Oleh karenanya tugas kita adalah mengingatkan mereka jangan sampai seorang meninggal dalam kondisi minta-minta kepada mayat. Minta-minta kepada arwah, kepada roh-roh, minta-minta kepada jin, minta-minta kepada malaikat, ini semua kesyirikan. Berdoa hanya kepada Allah. Saat Anda menghinakan diri Anda, mengangkat kedua tangan, menangis, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, meminta kepada selain Allah. Betapa banyak orang datang ke kuburan, kemudian minta kepada penghuni kubur, kepada kuburan wali, ya Sunan Fulan, wahai wali Fulan, saya sudah lama menikah, tidak punya anak, ya, mudahkanlah anak bagiku, ya. Sementara yang dalam kuburan dulu waktu masih hidup juga mandul, ya. Orang terkadang saya heran, ya, logika mereka kemana? Kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau anak Adam sudah meninggal, terputus amalannya, dia sudah tidak bisa apa-apa. Makanya dia tidak bisa lagi salat, kita yang salatkan. Dia tidak bisa lagi berdoa, kita yang doakan. Dia tidak bisa lagi mandi, kita yang mandikan. Iya, kalau dia bisa mandi sendiri, ngapain kita mandikan? Pegang-pegang lagi badannya. Dia marah kalau saya bisa mandi sendiri, kok mandikan saya, ya. Kemudian dia tidak bisa lagi pakai baju, kita yang kafankan. Dia tidak bisa lagi masuk ke rumahnya, kita yang angkatkan sampai masuk ke dalam liang lahat. Setelah kita yang mandikan, kita yang kafankan, kita yang sholatkan, kita yang doakan, kita yang masuk kafan, terus kita minta sama dia. Ya, otak kita kemana? Ente yang mandikan saya, ente bahlul katanya. Ya, kecewa. Di mana ya? Sementara orang banyak meminta-minta kepada mayat. Dalam doa mereka, ya Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Qadir Jailani, aghithni, tolonglah aku. Abdul Qadir Jailani mati di mana? Meninggal nih. Dia wali, dia ulama. Tapi dia meninggal di sana, di Arab sana. Kemudian ente di Makassar berteriak ke Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Ente di mana? Abdul Qadir Jailani di mana ya? Ini kesyirikan, syirik akbar, bahaya. Minta kepada selain Allah. Orang berbondong-bondong, ya, semangat pergi ke kuburan, lebih semangat daripada pergi ke masjid. Kuburan lebih ramai daripada masjid. Sampai ada kawan-kawan yang tinggal di daerah kuburan-kuburan dikeramatkan seperti itu cerita. Ya. Ustaz, sampai ada ibu datang kepada saya. Benar katanya kalau minta ke kuburan tersebut dikabulkan. Subhanallah. Ya. Jadi orang semangat minta kepada penghuni kubur, dan ini syirik, ya, sangat berbahaya. Ya. Ini syirik besar, dan banyak dari saudara-saudara kita yang terjerumus dalam hal ini, meminta kepada penghuni kubur. Tidak boleh kita berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih tersesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Doa itu ibadah yang sangat agung. Kata Nabi, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah, inti daripada ibadah. Kenapa dalam doa tampak kehinaan kita? Kita angkat tangan, berdoa, menangis, tunduk kepada Allah. Ini Allah sangat suka hambanya menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketundukan, kehinaan ini kita berikan kepada makhluk, inilah dosa syirik paling besar. Kita enggak boleh berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama Bapak sekalian, boleh enggak kita berdoa kepada malaikat? Boleh atau tidak? Tidak. Dalam Islam kita yakin ada malaikat penjaga gunung, ada malaikat pengatur hujan, ada. Allah tugaskan malaikat-malaikat tersebut jaga gunung, malaikat pengatur hujan, malaikat yang menumbuhkan tumbuhan, malaikat pencabut nyawa. Boleh enggak kalau musim kemarau kita berdoa, wahai malaikat pengatur hujan, turunkan hujan? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Syirik itu enggak boleh. Padahal malaikat tersebut benar-benar ngatur hujan. Tapi dia tidak bisa ngatur hujan kecuali dengan izin siapa? Allah. Maka kalau minta hujan kepada siapa? Pada Allah. Enggak boleh kepada malaikatnya.
Contoh ada malaikat pencabut nyawa. Boleh enggak kita bilang, wahai malaikat, berikan saya panjang umur, jangan kau datang sekarang. Ya, nantilah. Saya masih belum kawin lagi. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau minta panjang umur kepada siapa? Pada Allah, bukan kepada malaikat pencabut nyawa. Ini malaikat benar-benar ngatur, enggak boleh kita minta sama dia. Kemudian mayat yang tidak bisa berbuat apa-apa kita minta sama mayat. Otaknya di mana orang-orang itu? Kasihan. Ya. Dan terlebih lagi menyedihkan, ada kuburan-kuburan yang tidak ada isinya. Orang datang ke situ. Contoh kuburan Mbah Priuk. Ya, saya kemarin ngisi di pelabuhan di Priuk sana. Sampai MUI, Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara mengeluarkan buku khusus bahwasanya dalam kuburan Mbah Priuk tersebut sudah tidak ada Mbah Priuk. Tapi sampai sekarang orang keramatkan. Sampai hampir terjadi pertumpahan darah gara-gara membela kuburan yang tidak ada isinya. Orang Indonesia kalau kita mau cari uang mudah. Anda taruh di pinggir jalan ada pelang 200 meter kuburan mbah-mbah ini ya. Tempat berkah. Itu udah ente bikin kuburan mainan, orang pasti ramai ke situ ya. Kasih bunga-bunga ke situ. Nah, karena sebagian orang seperti itu, kasihan. Oleh karenanya tugas kita adalah mengingatkan mereka jangan sampai seorang meninggal dalam kondisi minta-minta kepada mayat. Minta-minta kepada arwah, kepada roh-roh, minta-minta kepada jin, minta-minta kepada malaikat, ini semua kesyirikan. Berdoa hanya kepada Allah. Saat Anda menghinakan diri Anda, mengangkat kedua tangan, menangis itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tatkala di masjid tidak bisa menangis, waktu minta-minta ke kuburan menangis. Ini bagaimana? Salah ya. Ya, makanya Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid hanyalah milik Allah, maka jangan kalian berdoa bersama Allah dengan selain Allah. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh sederhana. Contoh kesyirikan juga yang masih tersebar zaman sekarang. Contohnya adalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, la'anallahu man dzabaha li ghairillah.